Shalom saudara, setiap hubungan penting harus dibangun di atas loyalitas atau kesetiaan. Kesetiaan seseorang itu hanya bisa diukur di akhir dan bukan di awal perjanjian. Karena perjanjian itu sangat mudah diucapkan, namun membutuhkan kesetiaan dan daya tahan kita untuk tetap memegang perjanjian hingga batas akhir perjanjian itu. Alkitab mendefinisikan setia adalah orang yang dapat diandalkan atau orang yang dapat dipercaya, yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai pistos. Tuhan menyebut dirinya setia karena Ia menggenapi seluruh perjanjiannya. Jadi dasar kekuatan orang percaya sebenarnya itu terletak pada janji-janji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Allah yang dapat dipercaya dan Dia Allah yang dapat diandalkan. Ulangan 7 ayat 9 berkata, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Saudara, sebagai orang percaya, ada 3 komitmen kesetiaan yang harus kita hidupi. Namun, ini yang paling sering kita abaikan. Pertama, kesetiaan pada janji. Apakah artinya? Artinya adalah orang yang disebut setia, yaitu orang yang melakukan sesuai janji yang telah diucapkannya. Pernikahan Kristen sesungguhnya adalah sebuah model bagaimana perjanjian kesetiaan dapat dipraktekkan sehingga dapat terlihat jelas oleh dunia ini. Karena pernikahan Kristen adalah covenant, bukan kontrak hukum. Pria dan wanita yang dengan kesadarannya mengucapkan janji pernikahan di atas altar, di hadapan Tuhan dan di depan saksi-saksi, kedua-duanya terikat kepada janji kesetiaan. Saudara, seperti segelas air berwarna merah dan segelas air berwarna kuning yang dicampur dan membentuk sebuah warna yang baru, demikianlah pernikahan itu. Mustahil dapat dipisahkan lagi, karena mereka bukan dua, tetapi sudah menjadi satu. Di dalam pernikahan hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Sakit, penderitaan, dan kemiskinan sesungguhnya tidak dapat memisahkan mereka. Orang yang memutuskan untuk bercerai bukanlah tindakan membatalkan perjanjian, tetapi mengkhianati perjanjian. Pernikahan yang tidak dibangun di atas dasar kualitas karakter kesetiaan pasti tidak akan dapat bertahan. Seorang pria di dalam pernikahan adalah pemrakarsa dalam perjanjian pernikahan. Sebab itu, ia menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab untuk menjaga pernikahan itu. William Gladstone berkata, perhiasan yang indah bagi seorang lelaki adalah kesetiaannya pada janjinya. Melatih karakter kesetiaan pada janji harus dimulai dari rumah. Dan ketika komitmen pada kesetiaan itu sudah menjadi gaya hidup kita, maka setia pada persahabatan, setia kepada pemimpin, setia di dalam pelayanan adalah hal yang pasti. 2. Kesetiaan pada apa yang dipercayakan. Saudara, Tuhan menitipkan minimal 1 talenta kepada setiap kita. Ia memberi kepercayaan kepada kita untuk mengembangkannya. Ukuran yang digunakan Yesus untuk menilai pekerjaan kita adalah kesetiaan. Kata Yesus, ada seorang tuan yang mempercayakan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta kepada hamba-hambanya. Lalu kembali dari tempat yang jauh, tuan tersebut mendapati bahwa hamba yang memiliki 5 talenta dan dipercayakan 2 talenta
Mereka menjalankannya dan mendapatkan laba 5 talenta dan 2 talenta. Katanya dalam Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepada hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, Tuhan telah berinvestasi dalam diri kita dalam bentuk benih, yaitu talenta, kepandaian atau bakat bersamaan dengan kehadiran kita ketika kita berada di dalam dunia ini. Kitalah yang bertanggung jawab untuk mengembangkannya dengan aktif. Hamba yang mengembangkan talentanya disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Hamba yang dipercayakan 1 talenta itu menguburnya dan tidak mengembangkannya, dia disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Saudara, kesetiaan menurut ukuran Tuhan adalah produktif dan bermultiplikasi. Artinya, setia itu bukan pasif dan menunggu. Tetapi orang-orang yang telah berhasil mengalahkan kebosanan di dalam rutinitasnya dan mengubah rutinitas tersebut menjadi sesuatu yang produktif. Saudara, Allah melihat keindahan di dalam keberagaman. Ada keunikan dan harmonisasi yang bisa tercipta di sana. Kekurangan yang satu akan diisi oleh kelebihan yang lain. Dan kekuatan seorang akan menutupi kelemahan yang lainnya. Jika talenta setiap orang percaya dikembangkan untuk memberkati orang lain, maka tubuh Kristus akan menjadi berkat yang luar biasa bagi dunia dan Tuhan akan dimuliakan. Ketiga, kesetiaan pada tugas dan tanggung jawab. Hidup ini adalah sebuah penugasan sementara, saudara. Masing-masing kita memiliki sebuah tugas yang harus kita selesaikan selama kita ada di muka bumi ini. Penugasan itu telah dirancang Tuhan sebelumnya, bahkan sebelum kita ada. Artinya, itu adalah kehendak dan kedaulatan Tuhan tanpa harus persetujuan kita. Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Beberapa contoh-contoh hamba Allah yang telah mengabdikan sepanjang hidupnya untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan suruhkan kepadanya. Tuhan menugaskan Musa untuk sebuah misi pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Melalui penderitaan yang panjang, Yusuf memahami bahwa Tuhan menugaskan dia untuk memelihara bangsanya dari kematian karena kelaparan. Yeremia dikhususkan Tuhan untuk tugas menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Rahim Maria dipakai Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Paulus ditugaskan untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, Paulus berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saudara, definisi kesetiaan yang ketiga menurut Alkitab adalah bahwa kita menyelesaikan tanggung jawab yang ditugaskan Tuhan dalam hidup kita dari awal hingga akhir. Dan kesetiaan hanya bisa diukur di akhir pertandingan hidup kita. Saudara, dunia ini hanya tempat singgah kita. Tempat singgah kita sementara. Dan kita tidak selama-lamanya ada di sini. Jangan habiskan waktu kita dengan kecemasan karena memikirkan memiliki semua yang kita ingini.
identitas kita ada di dalam kekekalan, dan rumah kita yang sesungguhnya ada di surga di mana Kristus ada dan bertata. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 4, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Saudara, kita ada untuk sebuah misi kerajaan Allah yang harus kita selesaikan. Kelak Ia akan berkata kepada saudara, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Amin. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengerti bahwa kami diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu menggenapi rencana Tuhan atas hidup kami sejak semula. Kami tidak hadir di dunia ini karena kebetulan, atau hanya memenuhi jumlah manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Tapi kami ada karena sebuah misi dan tugas mulia yang harus kami selesaikan, ya Tuhan. Ajarilah kami untuk setia melakukannya dan menyelesaikannya hingga finishing well. Biarlah kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya, dan limpahilah kami, ya Tuhan, dengan anugerah dan kasih karunia-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melakukan dengan setia sampai pada akhirnya, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.